Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Penahanan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tentu meresahkan banyak pihak. Salah satu yang mungkin terdampak adalah kampanye pencalonan Presiden Anies Baswedan. Logikanya sederhana. Plate adalah menteri dari Nasdem. Nasdem adalah partai pengusung Anies. Kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi Plate mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Karena itu diduga keras sebagian dari dana yang diduga disedot dari kas negara itu juga mengalir ke proyek-proyek politik Nasdem termasuk pencalonan Anies. Plate ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Ia berstatus tersangka tindakan korupsi. Kejaksaan menyatakan sudah ada cukup bukti permulaan untuk menduga adanya keterlibatan Plate setelah 3 kali pemeriksaan. Kasus ini terkait dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Diperkirakan negara mengalami kerugian lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi ini. Korupsi berlangsung di 3 wilayah, biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Kasus ini sebenarnya sudah naik ke tahap penyidikan sejak 30 November 2022. Dalam proyek ini ada 5 paket proyek yang ditangani Kominfo di wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan terpencil. Yang dikorupsi adalah dana penyediaan infrastruktur di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT. Proyek tersebut dimulai sejak akhir 2020. Melalui proyek Kominfo itu diharapkan tidak akan ada lagi titik-titik blank spot di daerah-daerah tersebut. Ditargetkan semula 7.904 titik blank spot akan terjangkau pada tahun 2023. Kini segenap upaya tersebut terhambat pencapaiannya. Sebelum Plate, Kejagung sudah menetapkan dan menahan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Adik Johnny Plate yang bernama Gregorius Alex Plate juga diduga turut menerima keuntungan dari proyek tersebut. Nilainya mencapai 534 juta rupiah, padahal ia tak mempunyai jabatan di Kominfo. Bila tuduhan korupsi ini terbukti, seperti saya katakan, akan ada banyak pihak yang turut terkena. Banyak pihak menganggap Plate selama ini adalah pundi uang bagi kepentingan Partai Nasdem. Dengan kata lain, korupsi itu mungkin sekali tidak masuk hanya ke berangkasnya Plate. Harta kekayaan Plate sebenarnya memang luar biasa besar, mencapai 191 miliar rupiah. Namun hampir pastilah dia tidak membekapnya sendirian. Bila anggapan ini benar, penelusuran pengaliran uang dari Plate bisa saja menjangkau sampai nama-nama di Partai Nasdem. Atau kalaulah tidak sampai ada penelusuran, pembongkaran korupsi ini bisa berdampak pada kondisi keuangan Nasdem. Padahal Nasdem saat ini sedang bersiap memasuki proses pemilihan umum yang membutuhkan dana besar. Kampanye pencalonan anggota legislatif Nasdem saja akan memakan biaya tidak sedikit. Apalagi Nasdem juga harus menyiapkan biaya untuk mendanai pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Kalau uang dari Plate sekarang terblokir, saya bisa membayangkan betapa sulitnya urusan pendanaan kampanye sang capres berikutnya. Di kalangan aktivis sekarang sudah tersiar joke soal pesawat jet pribadi yang sering digunakan Anies untuk kampanyenya. Pesawat jet itu milik Nasdem. Pertanyaannya, kalau sekarang ternyata uang Plate dibekukan, Anies akan berkendara apa lagi di masa kampanye selanjutnya? Di luar soal hubungan korupsi dengan pencapresan, kasus Plate ini memang bisa memberi pelajaran penting bagi para pemimpin Indonesia di masa depan dalam memilih orang untuk duduk sebagai menteri di kabinetnya. Plate adalah menteri kelima di masa kepresidenan Jokowi yang tersangkut korupsi. Dan penting untuk mencatat, kelima-limanya adalah menteri yang diutus partai politik. Yang pertama, Idris Marham, Menteri Sosial adalah kiriman Golkar. Kedua, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga dari PKB. Ketiga, Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan dari Gerindra. Keempat, Juliari Batubara, Menteri Sosial dari PDIP. Dan sekarang, Johnny Plate dari Nasdem. Karena itu siapapun yang akan jadi presiden Indonesia di masa berikutnya ini seharusnya menentukan orang duduk di jabatan tertentu hanya karena kualitas dan integritasnya.
Pilihlah orang-orang terbaik untuk bisa memimpin dengan kecakapan dan komitmennya pada kepentingan rakyat banyak. Jangan memilih orang hanya untuk menghormati pilihan partai yang mendukung koalisi. Di sisi lain, partai-partai politik juga seharusnya sadar bahwa mereka jangan mengirim orang-orang buruk ketika diberi kesempatan untuk mengisi jabatan tertentu. Indonesia harus dibangun oleh orang-orang terbaik. Presiden Jokowi mungkin adalah pemimpin yang terbaik, tapi menteri-menterinya ternyata tidak. Isi para menteri dengan orang terbaik bukan oleh orang yang memakan uang rakyat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.